Sampai kapan saya harus terus bersabar seperti ini? Wow, cantik sih hutannya. Dan tau gak sih, view yang ada di sana tuh vibes-nya tuh kayak sejuk banget, tau gak? Terus di sana juga ada banyak pohon rindang, ada pohon pinus juga. Terus di sana juga di dekat pohon pinus itu ada kolam ikan. Iya, yang di sana juga kayak bagus banget, view-nya juga kayak cantik gitu, kayak kenapa nih? Kok ngos-ngosan gitu? Habis kejar apaan? Lu kenapa nih? Kok lari-larian gitu? Gak apa-apa kok. Tadi aku cuma habis jalan-jalan lihat sekitar. Terus aku berhenti di deket tenda guru sama tenda kelas 12. Tapi kenapa nih? Lu ketemu setan ya? Atau lu ketemu yang serem-serem ya? Del, kalau ngomong tuh dijaga. Jadi di hutan, bukan kota. Jaga omongan lo. Bukan kak, aku bukan ketemu setan. Tapi ada yang jauh lebih serem dari itu. Emangnya apa yang jauh lebih serem dari setan, Nay? Perasaan yang lebih serem setan ya? Emang ada ya yang jauh lebih serem dari setan? Apa? Cepetan mau ngasih tahu. Gue penasaran banget nih. Aku ketemu mantan aku, si Geli. Mantan? Geri yang tadi pagi berantem sama Adit itu, Nay? Iya kak, yang tadi pagi berantem sama Kak Adit. Tapi ya Nay, kenapa lo bisa takut setiap kali ketemu sama Geri? Udah. Jangan ditanya-tanya terus nilainya. Kasian tuh, dia ngos-ngosan kayak gitu. Nih Nay. Iya kak. Makasih ya. Ya sama-sama. Tapi ya Nay, kenapa lo bisa takut setiap kali ketemu sama Geri? Emang masalah lo apa dulu sampai lo takut kayak gitu ketemu sama dia? Aku sebenarnya bukan takut ketemu sama dia, tapi aku cuma takut kalau aku harus mendengar fakta kalau apa yang selama ini aku pikirkan tentang Geri itu salah. Jadi aku lebih baik kayak gini aja kak, gak tahu apa-apa. Tapi Nay, menurut gue kayaknya si Geri itu mau nyampein sesuatu deh ke lo. Kayaknya juga ada hal yang penting mau disampaikan ke lo. Cuman lo nya yang selalu menghindar, makanya dia kayak susah gitu buat ngomong sama lo. Gue cuma saran aja sih ya, mending lo coba ngomong sama dia berdua. Siapa tahu lo tahu dulu dia ninggalin lo tuh karena apa. Dan mungkin soal penjelasan ini bisa juga menyelesaikan masalah lo sama dia. Setidaknya lo tahu alasan dia tuh apa. Lo nggak tahu kan alasan dia ninggalin lo karena apa? Kan? Hah? Aku harus ngomong sama Geri gitu maksudnya? Nay, kali ini gue setuju sama Adel. Apa yang dibilang sama Adel itu bener. Lo perlu bicara sama si Geri itu supaya dia juga nggak ngejar-ngejar lo terus. Emang lo mau diintilin sama dia? Ya, kalau Kirana setuju, gue juga setuju sih. Meskipun kadang Syadal juga gak bener-bener banget. Tapi kali ini dia bener. Lo perlu ngomong sama si mantan lo itu
supaya lo nggak diikutin terus. Dan gue saranin juga nih ya, jangan sampai Adit tahu soal lo yang mau ngomong sama mantan lo itu. Kenapa aku nggak boleh cerita ke Kak Adit? Bisa-bisa ntar mereka berantem lagi kayak tadi. Ya nggak sih guys? Iya juga sih, nanti nggak ada Kak Adit berantem lagi sama si Gary. Ya udah deh, nanti aku coba buat ngedengerin penjelasannya Gary. Dan urusan abang lo gak usah khawatir. Gue bakalan jadi garda terdepan buat lo. Gue bakalan ngelindungin lo dari abang lo. Iya kak, makasih ya. Nah gitu dong Nay, itu namanya lo bijak, lo bisa ngambil keputusan lo sendiri. Siapa sih? Samperin aja. Kak. Loh, kamu bukannya yang gue ingat siapa lo, tapi gue lupa bu itu kejadian gimana. Kan udah lama banget sih. Maaf, saya nggak sengaja. Gak apa-apa kok. Siapa tuh mereka bertiga? Kok pada pakai masker? Lagi pada sakit kan? Oh iya, yang pas di koridor sekolah itu. Lo nabrak gua kan? Ya kan sama 2 temen lo itu? Lo kan orangnya? Iya mas, itu saya sama teman-teman saya. Pikir siapa? Lo ngapain di sini? Sendirian. Tadi gue lihat lo kayaknya lagi nelfon. Nelfon siapa lo? Itu tadi saya nelfon mama saya. Soalnya tadi dia telepon saya. Terus saya nggak ngangkat karena tadi sibuk di perjalanan. HP-nya saya silent. Jadi saya telepon balik tadi. Oh gitu. Udah, kalau gitu kita balik lagi ke tempat yuk. Barengan aja sama gue juga mau sana. Ayo. Iya mas, mari. Nah, ini 2 temennya nih, baru pada datang. Hai. Halo mas. Oh ya, kita belum kenal kan? Gue belum tahu nama kalian bertiga juga. Gue Ares. Saya Dion. Ares. Kalau nama saya Daryl mas. Nama saya Ariel mas. Kalau gitu, ya kita balik ke tenda. Bentar lagi kumpul tuh. Lagi ini udah sore. Bentar lagi acara mau dimulai. Ayo. Iya mas. Mari. Aduh, gue masih ngantuk, udah disuruh kumpul aja. Ini jam berapa sih, Dit? Sekarang jam 6.25 sih. Sekitar 9:30 lah kali. Gak tau lah gue. Aduh, biasanya jam segini tuh gue masih tidur, tau gak? Paling bangun ada jam 8 malam kali. Gue juga sama ngantuk guys. Cuman kan ini acara sekolah, kita harus ikutan. Anjir lah.
Udah, kalau ada acara apa sih? Hah? Gak tahu ah. Tanya sama apa gurunya. Ya nama gue. Emang gue gurunya. Panitia juga bukan gue. Wajah, gue ngantuk. Lu pikir gue enggak apa? Gue juga sama kali. Ya guys. Apa? Kok tumben lo nggak pakai topi lo itu? Kalau lo nggak pakai topi lo itu, ternyata lo kelihatan ganteng juga ya. Kenapa lo nggak lepas aja? Lo tau gak sih, gara-gara ciput lo itu tuh, lo kelihatan jadi culun tuh, nggak, jelek banget. Nah, kalau kayak gini mah lo ganteng lo nggak? Baru sadar lo kalau gue ganteng dan keren. Dari dulu gue udah ganteng dan keren kali, cuman ya ketutupan sama ciput gue aja. Kenapa lo nggak lepas aja? Lo tau gak sih, gara-gara ciput lo itu tuh, lo kelihatan jadi culun tuh, nggak, jelek banget. Yes, gak bisa, gue harus pakai ciput gue. Ngomong ya? Gue nggak bisa kalau nggak pakai ciput kesayangan gue ini. Soalnya ini tuh pemberian dari bokap gue, dari Amri. Jadi gue harus selalu pakai biar kelihatan ganteng. Malah dipakai lagi, kelihatan culun tau gak sih guys? Udah kayak tadi aja, mirip Pak Ares. Tau gak kalau lo kayak tadi? Lo emang gak mau ketularan gantengnya Ares. Biarin. Oke, selamat malam semuanya. Udah. Tuh, guru udah datang tuh. Ayo, kita lihat ke sana. Fokus. Juga ya. Dengerin lah. Perkenalkan, nama saya Pak Dion. Saya guru sejarah. Hari ini saya diminta untuk mengisi acara, memberikan pertanyaan soal seputar pertanyaan dari pelajaran saya, yaitu pelajaran sejarah. Ayolah, soal-soal di sekolah ternyata kebawa juga ke sini. Hari ini kita akan bermain game tanya jawab. Jadi selama saya mengajar kalian di sini, saya harap kalian bisa lebih serius. Oke, saya akan bacakan susunan acara saya sendiri. Yang pertama adalah games tanya jawab. Saya pikir kita di sini bakal seru-seruan. Ternyata sama aja, bikin pusing. Kita harus jawab pertanyaan dari guru. Ini juga sih guys. Yang kedua mungkin sebentar. Games lainnya saya belum tahu sih game apa, tapi nanti bakal dikasih tahu lah. Terus yang terakhir katanya sih bakal ada games pembacaan puisi bebas. Itu saya akan memberikan kalian sepucuk kertas yang nantinya kalian akan menuliskan sesuatu isi hati kalian melalui kertas itu. Baik, semua paham? Kalau gitu sekarang kita melingkar dan kita duduk bareng. Kita akan dipusingkan dengan pertanyaan-pertanyaan sekolah. Lu siap, Dit? Kalau gue sih selalu siap ya, karena gue kan pintar. Ya bagus sih kalau lo siap. Udah, ayo kita dengarkan pertanyaannya. Oke, siap semuanya? Saya akan bacakan pertanyaannya. Konsepnya adalah konsep hak asasi manusia. Ini kayaknya pelajaran PKN bukan sejarah, tapi saya dikasihnya kayak gini. Udah nggak apa-apa. Oke, saya bacakan. Hak dan kewajiban asasi manusia. Ada yang tahu hak dan kewajiban hak asasi manusia itu apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab langsung angkat tangan dan berdiri. Silakan. Ya, seperti biasa. Mereka pasti pada diem dikasih pertanyaan kayak gini. Oke? Ada yang mau jawab? Silakan. Ayo, jangan diem aja. Ayo, tunjukin kualitas kepintaran kalian semua. Ayo. Lu tau gak jawabannya, Dit?
Kalau gue sih udah jelas gak tahu ya, karena otak gue bego. Kalau lo tau nggak, lo kan agak pinter dikit tuh. Lo salah nanya guys, harusnya lo bilang gini, lo bisa jawab gak sih Dit? Gue udah pasti tuh bilang gak bisa. Kenapa malah bilang kayak gitu? Gue tahu, gue juga pintar, tapi ya gak bisa jawab soal pertanyaan kayak gini. Gue ngerti sejarah gue. Orang gue bukan dari zaman 1990 juga. Pertanyaan kapan Indonesia merdeka aja gue nggak tahu. Udah, gue nyimak aja. Gue nggak ngerti sama pertanyaannya dan gue nggak tahu jawabannya. Iya juga ya guys. Udah, kita jadi tim nyimak aja. Gak usah kayak ikut-ikutan jawab. Ini mah biar Ares sama Kirana aja yang jawab. Soalnya kan mereka tuh duta pintar di sekolah kita. Pak, saya mau jawab. Ya, silakan Ares. Perkenalkan nama kamu, kelas kamu, dan jawab pertanyaannya. Baik Pak. Dit, si Ares mau jawab tuh. Keren ya. Iyalah, itu kan Ares, si jagoan kita. Ya juga ya. Dengerin lah. Itu baru teman gue. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Antares Pradipta Wijaya. Saya anak kelas 11 IPA 1. Saya juga ketua OSIS di SMA Adi Ganan Satria dan juga Victoria. Saya juga ketua panitia di acara ini, dan saya juga ketua regu di regu saya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dion tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia. Oke, saya bacakan. Hak asasi adalah hak pokok yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia, sejak lahir, yang tak bisa diganggu-gugat. Kewajiban asasi manusia mengharuskan individu dan pemerintah untuk Kenapa Ares? Kok berhenti? Aduh Pak, kayaknya saya salah tulis deh ini. Harusnya kan untuk mengamati, tapi di sini saya tulis mau mati. Aduh Pak, maaf ya Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau gitu kamu lanjutkan aja. Selebihnya yang salah tadi abaikan aja. Lanjutin lagi. Baik kalau gitu Pak. Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi dan pengabdian. Oke, sekian. Terima kasih dari jawaban saya atas pertanyaan dari Bapak Dion. Oke, baik. Terima kasih Ares. Silahkan duduk lagi ke tempat kamu. Iya. Keren. Itu kan bestie gue. Baik, semuanya jadi seperti itu ya. Dari pertanyaan saya sudah dijawab oleh saudari Antares Pradipta Wijaya tadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu lanjut. Keren juga ya si Ares, bisa-bisanya dijawab walaupun ada sedikit tipe tadi. Keturunan lo itu pasti anjir, bukan gue lah. Bukan, sekarang udah gak tipe lagi. Gue tipenya kalau pas lagi panik aja. Itu siapa yang bicara? Gak serius sekali. Udit, gimana nih? Gak tahu. Ayo sini, kalian berdua, maju sini. Gimana nih? Kita disuruh ke depan lagi. Terus sih gas. Sedikit kita disuruh ke depan deh. Ya, anjir, lu yang ngajakin gue ngobrol, kenapa jadi nyalain gue dah? Ayolah kita ke sana. Kenapa kalian berdua ngobrol? Bukannya memperhatikan saya di sini. Kalian tidak menghargai saya sebagai guru. Apa? Saya tidak berkenan, maaf. Karena kalian tidak bisa disiplin, saya kasih hukuman. Saya mau kalian jawab pertanyaan dari saya. Siapapun. Kan udah pasti bakal dikasih pertanyaan. Sidit. Lo apaan sih, Gus?
Nuduh gue mulu. Semua aja salah gue. Lu enggak. Anjir lu ah. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan dulu diri kalian kepada teman-teman yang ada di hadapan kalian ini. Baik Pak. Halo semuanya. Nama gue Bagas. Gue anak kelas 11 IPA 1. Gue gak punya jabatan apa-apa. Hai semuanya. Nama gue Aditya Putra Pratama. Gue satu kelas sama Bagas, anak kelas 11 IPA 1. Selain sama Bagas, gue juga satu kelas sama Ares sama Revan. Kita berempat, satu circle. Gue juga gak punya jabatan apa-apa. Oh iya, Tiara juga pacar gue. Jadi jangan ngambil dia jadi gue. Bucin aja terus. Gimana sih jadi pelajar kok nggak konsisten banget sih mainnya sama cinta-cintaan. Oke baik, Adit dan Bagas, dengarkan pertanyaan dari saya. Apa yang dimaksud dengan HAM menurut Jan Matterson? Ada yang mau menjawab duluan? Silakan. Bagas atau Adit? Dit, lu paham soal Jan Matterson itu? Gua nggak paham anjing. Lu aja yang jawab, lu kan pinter. Anjing lo Gas. Gue juga nggak tahu tuh soal Matterson begitu. Gue pikir gue tahu soal sejarah gitu. Terus ini gimana? Mana kita di hadapan banyak orang lagi mau anjir. Gue dilihatin Adel lagi. Gue pikir gue nggak dilihatin sama Tiara gitu. Gue juga dilihatin lagi. Udah dilihatin Tiara, dilihatin Ares, dilihatin adik gue. Semua orang ngeliatin kita anjir. Ayo, kenapa malah berunding seperti itu? Bukannya menjawab pertanyaan. Apa kalian tidak bisa menjawab? Dit, kayaknya gue mau jawab aja deh. Entah kenapa setelah ngeliatin pertanyaan Adel, gue jadi kayak punya jawaban aja. Gue mau jawab ya, Dit. Anjir lo, Gas. Bisa-bisanya lo ninggalin gue. Kok bisa sih lo dapet jawaban setelah ngeliat wajahnya Adel? Gila cuy. Pak, saya mau coba jawab. Ya, silakan Bagas. Kamu ingin menjawab? Anjir, bisa-bisanya dia langsung excited kayak gitu. Emang benar-benar vitamin A itu emang benar-benar bisa bikin orang lebih semangat ya. Vitamin A yang. Oke baik, kalau gitu Bagas silahkan perkenalkan diri kamu sama seperti Ares tadi ya perkenalannya. Silakan. Baik Pak. Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Gio Wicaksono. Saya anak tunggal. Saya anak kelas 11 IPA 1. Saya teman Ares dan saya juga pacar dari Adel. Oke, berdirinya saya di sini saya mau menjawab pertanyaan soal apa tadi? Jan Matterson. Benar begitu Pak? Semuanya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dion tentang Jan Matterson. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan TIAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Terima kasih. Itu jawaban saya. Cukup sekian. Terima kasih. Kenapa berhenti? Sudah. Iya Pak. Emangnya salah ya Pak? Wow. Keren dia. Saya jawab. Terus masuknya gimana nih? Sebenarnya ini terlalu singkat ya jawabannya, tapi nggak apa-apa lah. Udah, sekarang kamu boleh duduk ke tempat kamu lagi Bagas. Silakan. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat memuaskan. Oke Pak. Kalau gitu saya izin duduk. Mari Kak. Udah jadi. Jangan malu dong, Gas. Bagaimana dengan kamu Adit? Apa kamu bisa menjawab? Masih banyak loh itu tentang masalah Jan Matterson itu.
Oh, masih bisa menjawab kan? Yang lainnya? Silakan. Maaf Pak, saya nggak ngerti soal John Watterson. Maafin saya Pak. Astaga, Adit. Kalau kamu nggak ngerti soal pelajaran saya, terus apa yang kamu ngerti? Hah? Saya ngertinya Tiara pacar saya Pak. Bucin aja terus. Pelajaran di nomor terakhirin. Gak bagus itu. Gimana sih jadi pelajar kok nggak konsisten banget sih, mainnya sama cinta-cintaan mulu, pelajaran di terakhirin. Keluarin dari sekolah. Adit, kamu itu mau jadi apa? Hah? Setelah besar kamu jadi apa? Kalau cinta yang kamu nomor satu kan, dan pelajaran kamu nomor terakhir kan. Berubah sakit, lepasin apa. Harusnya kamu lebih fokus sama pelajaran kamu, jangan fokus sama Tiara terus. Kamu ini bikin malu tau nggak? Coba kamu lihat teman-teman kamu itu bisa jawab. Kamu katanya satu circle sama Ares, sama Bagas, sama Revan. Ares sama Revan itu juara kelas terus di kelas kamu. Kok kamu bisa-bisa yang nggak bisa jawab? Aduh. Nanti nih telinganya putus nih Pak. Kamu kenapa kayak gini? Bagas yang kelihatan bego aja bisa jawab. Makanya kamu tuh jangan keseringan pacaran mulu. Jadi bego kan kamu ini. Pas dong Pak. Guys, kayaknya gue malu deh. Aduh, bisa-bisanya kok gue pacaran sama orang random. Gitu-gitu juga pacar lo kali Ra. Tolong dong tutupin muka gue. Segala sih Ra. Lagian Adit juga gak mungkin bikin lo malu. Yang ada masih Adit yang malu. Menurut lo kayak gitu. Gue sebenarnya kenceng. Dengerin tuh yang di depan. Jangan liatin Adit dulu. Gue aja ngeliatin Bagas. Gimana caranya gue bisa dengerin. Lo gak liat tuh fans-fansnya pada heboh begitu. Mana sih lu? Kasihan yang Adit aku disuarakin sama semua orang. Diam, jangan nyorakin yang Adit aku. Kasihan tahu dia. Aku pengen aja tuh si Adit tuh. Dasar penggemar alay kalian berdua. Sorakin fans Adit. Ayo semua yang serang. Cewek-cewek alay memang kayak gitu deh. Dekatnya sama cowok-cowok yang katanya ganteng, tapi aslinya gak ganteng banget. Pengen aja tuh si Adit. Dasar penggemar. Emang enak dihukum sama Pak Dion. Pasti itu telinganya sakit tuh dijewer. Pas aja ya, kalau sekali lagi kamu di pelajaran saya nggak bisa jawab, saya hukum kamu. Aduh, pergi. Adit, mau kemana? Belum selesai nih. Udah gak bisa jawab. Main pergi gitu aja lagi, gak sopan banget tuh anak. Sabar, saya punya murid kayak begitu. Adit, woi, mau kemana? Pasti tuh anak insecure deh. Kok dia pergi sih? Kan acara belum selesai. Gimana dia nggak pergi? Dia pasti merasa sedih tuh, dan juga malu. Oh, sedih? Sedih kenapa? Emang ada yang bikin dia sedih? Kan tadi anak-anak nyorakin dia paling cuma bercanda. Gak mungkin lah kalau asli. Baperan banget tadi. Hah? Sedih? Ya malu lah. Karena dia udah berhasil bikin Tiara malu di hadapan semua orang dengan tingkah lakunya itu. Ya, Adit pasti ngerasa kalau dia gagal.
Dia cuma yang baik buat Tiara. Dan timbullah rasa insecure itu. Iya sih, gue ngerasa malu karena Adit bersikap kayak gitu. Tapi kenapa Adit, apa Adit insecure? Hah? Terus gue harus gimana dong? Ya samperin lah. Masa lo diem aja di sini ngeliat cowok lo sedih kayak gitu? Aneh. Samperin. Ya udah deh. Belain aja tuh si Ade tuh, dasar penggemar alay kalian berdua. Amat si anjing. Anak-anak kelas 10 sama anak kelas 11 sama anak-anak kecil semua. Cerewet lagi. Wah, diam gak sih? Kalian tuh gak bisa ngehargain kakak kelas apa? Diam. Udah tuh ada guru di depan, gimana sih? Kalau kalian semua gak bisa diam, kita anak-anak kelas 12 bakal ngajar kalian ya. Maaf kak, kita gak akan ngulangin lagi kok. Sih, lu juga lagi sama aja malah nyorakin. Lu anak kelas 12 ya. Jangan sampai gue tonjok lu. Iya maaf, gue kebawa emosi tadi. Biasalah, lihat orang lain pada nyorakin ya, jiwa random gue keluar. Sorry. Makanya jangan suka ngehina cewek. Emang enak dimarahin sama kakak kelas. Bener juga Lin. Emang enak anak-anak. Berhenti. Sekarang kita lanjut. Kayaknya gue bikin Tiara malu deh. Maafin aku ya, Ra. Aku bikin kamu malu. Aku janji, setelah ini aku gak akan bikin kamu malu lagi kok.